Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sukacita pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa syukur kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, hanya dekat Allah saja. Kita merasakan ketenangan, kita merasakan kedamaian. Engkau
memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, hanya dekat denganmu kami rasakan ketenangan, kami rasakan kedamaian. Hanya dekatmu Tuhan, kami merasakan kepuasan. Hanya bersamamu Yesus, Yesus, kami berseru padamu, kami berserah padamu. Kaulah kekuatan kami, Engkaulah penghibur kami, Engkau segalanya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan syukurmu, naikkan sembahmu, hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu yang sungguh sempurna bagi kami, buat kebaikan-Mu yang selalu ada setiap hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada artinya. Tapi kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, yang selalu mengerti akan kami, yang selalu dekat dengan kami, yang selalu menuntun kehidupan kami semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, sebab hanya dekat dengan Engkau Tuhan, kami merasakan kedamaian, kami merasakan ketenangan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Beracaralah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara dengan satu pujian lagi. Katakan
Yesus terlebih besar. Dia lebih besar dari segalanya. Kasih-Nya sungguh besar bagi kita, bagi saya, dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
ya Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tiba saatnya untuk kami duduk diam mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan, firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami semakin dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di surga kiranya turun atas kita pada pagi hari ini. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan membahas tentang manusia roh. Ya. Istilah manusia roh itu memang tidak kita temukan di dalam Alkitab. Saudara mencari, tidak ada. Namun, itu adalah satu istilah yang saya pakai untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan kepada saya, yang semuanya itu sebetulnya tertulis di dalam Alkitab. Renungan pagi hari ini bisa dikatakan ya kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Dan merupakan terang bagi yang meragukan akan kealahan Yesus Kristus Tuhan kita itu. Nah, sekarang ini memang saya amati keraguan-raguan itu mulai muncul ya. Dan banyak argumentasi-argumentasi yang memberikan akan ketidakpercayaan kepada Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk menjelaskan mengenai manusia roh, mari kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26a ya. Kejadian pasal 1 ayat 26a. Nah, demikian firman Tuhan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Perhatikan. Ada kata kita. Kita itu adalah bentuk jamak ya. Artinya lebih dari satu orang ya. Ada beberapa ya. Ya. Nah, kita itu merujuk kepada Allah yang esa dan kekal, yaitu Bapa, Anak, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki hakikat Allah. Ketiganya itu satu. Ya. Allah memiliki gambar dan rupa, yaitu di dalam Yesus Kristus, yang nantinya Yesus Kristus itu turun dari surga, diutus ke bumi sebagai Sang Penebus. Nah, gambar dan rupa Allah yang terdapat di dalam diri Yesus itu, gambar dan rupa yang diberi nama manusia. Ya, gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu diberi nama manusia, yang menurut kamus saya ya, manusia itu
adalah ya singkatan ya, manusia, makhluk nurut sifat Allah. Itulah yang saya maksud manusia roh ya. Jadi sebelum manusia jasmani itu diciptakan ya, Allah itu telah menetapkan bahwa manusia akan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan itu artinya Yesus Kristus adalah Allah. Karena gambar dan rupa Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Ini satu kebenaran yang menepis akan mereka yang ragu-ragu bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, Yesus adalah Allah dan dialah sosok manusia surgawi atau manusia roh. Yesuslah manusia yang utama dan yang pertama sebelum segala sesuatu diciptakan, termasuk Adam yang disebut oleh Rasul Paulus itu sebagai manusia pertama. Dan kita pun ini awalnya ya diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus Kristus. Hal ini bisa kita mengerti ya, sebab penyebutan kata manusia itu mendahului kata gambar dan rupa Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari kata manusia itu ya, definisinya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, artinya gambar dan rupa Allah itu disebut manusia. Dan gambar dan rupa Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga Yesuslah manusia roh itu yang adalah gambar dan rupa Allah yang ada dan berdiam di surga. Ya. Nah, kita mulai membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini ya, di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-15. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia atau Yesus ya adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Ia atau Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya, memang Allah itu tidak bisa dilihat. Karena apa? Karena Allah itu adalah roh. Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan Allah itu adalah roh. Sehingga Yohanes juga menuliskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Juga di dalam suratnya Yohanes menuliskan ya, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 2a ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saudaraku, kita mengetahui Allah yang sesungguhnya itu hanya melalui Yesus, manusia surgawi yang telah turun menjadi manusia roh di bumi ini. Ya. Kata
di dalam ayat yang kita baca tadi, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, itu artinya ya Yesus itu bukan ciptaan Allah yang pertama, namun Yesuslah itu alasan dari segala sesuatu yang diciptakan. Ya. Segala sesuatu diciptakan, diutamakan dan diuntukkan bagi Yesus. Itu pengertiannya. Nah, ayat ini seringkali diprintir untuk mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah ciptaan. Nah, mereka memakai ayat ini. Padahal, ya, kalau kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, tidak akan mengartikan ayat ini dengan begitu saja berdiri sendiri. Kita akan bisa mengerti dengan lebih jelas bahwa Yesus itu adalah Allah Sang Pencipta kalau kita membaca ayat yang selanjutnya. Ya. Ayat selanjutnya berarti Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Ya. Tadi adalah Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Inilah yang dipakai sebagai ayat andalan dari mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi ya juga merupakan ciptaan, ya, seperti semuanya saudara dan saya, ya, manusia ciptaan Allah. Nah, coba kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-16, ya. Karena di dalam Dialah, siapa yang dimaksud? Karena di dalam Dialah, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ini berbicara tentang jam'ah, Allah yang jamak ini berarti Dia yang dimaksud itu adalah Bapa, Firman, dan Roh. Ya. Diciptakan oleh Dia. Tritunggal. Allah Tritunggal. Yang berkata ketika Dia menciptakan manusia, Dia rembukan, ya, dengan dirinya, marilah kita, ya. Nah, kita itulah yang dimaksud adalah Bapa, Firman, dan Roh. Dan untuk Dia. Nah, Dia ini Dia siapa? Dia ini adalah untuk Yesus. Ya. Jadi kalau dikatakan di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, ya. Coba baca ulang-ulang ini, ya. Di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Itu artinya Yesus sendiri tidak termasuk dari segala sesuatu yang diciptakan itu. Tetapi Yesus sendiri adalah sebagai hakikat dari firman Allah dan Dia turut menciptakan segala sesuatu itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, ya, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi."
Jadi saudaraku, Yesus adalah Allah. Dia sang pencipta. Ya. Yang menciptakan manusia. Adam adalah manusia pertama di bumi dan Yesus adalah manusia kedua di bumi. Tetapi Yesus itu adalah pemilik dari istilah manusia yang pertama di surga, yang olehnya diciptakan menurut gambar dan rupanya, ya, yang kemudian dia turun dari surga ke bumi menjadi manusia yang kedua di bumi. Jadi awalnya sang pencipta kita adalah manusia surgawi yang pertama di surga. Dan olehnya kita semua manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah, kemudian setelah menciptakan itu, setelah genap waktunya, dia turun dari surga ke bumi melalui proses kelahiran seperti manusia. Sebab itu dia dikatakan sebagai manusia kedua di bumi. Tetapi dialah yang memberikan kehidupan dan keselamatan bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa Adam, ya, di mana dosa itu telah terkontaminasi melewati darah Adam itu sehingga menjadi dosa keturunan. Setiap manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Adam pun rusak dan menjadi abnormal di mata Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 45, ya. Ini renungan minggu yang lalu, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam akhir, yaitu Yesus, ya, menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, yaitu Yesus Kristus, itu berasal dari surga. Lalu ayat 49, ya. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, yaitu dari kelahiran oleh bapak ibu, ya. Kita menjadi manusia yang berdarah daging ini. Demikian pula kita akan memakai rupa yang dari surgawi, yaitu roh, menjadi manusia roh. Ketika Adam itu jatuh dalam dosa, maka rupa Adam itu sudah menjadi rusak, ya, dan tidak bisa dipakai menjadi contoh atau desain, ya, bagi semua manusia. Karena apa? Ya karena telah menjadi abnormal di mata Allah. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan rupa manusia yang sesungguhnya. Dan rupa manusia yang sesungguhnya
yang dikatakan segambar dengan Allah itu, itulah Yesus Kristus yang sekarang dia berdiam di sorga. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, di situ dikatakan ia, yaitu Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, yaitu melalui kematiannya di kayu salib, dia mati lalu bangkit dan dia naik ke surga, dikatakan ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi posisinya Yesus kembali ke surga dan dia dikatakan ada di kanan Allah Bapa. Juga di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 34 ya. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati ya. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, ia juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Ya. Dia berdoa syafaat untuk kita. Dan dia membela kita. Dan jikalau kita ada di pihak dia dan dia di pihak kita, siapa lawan kita? Kristus akan membentengi hidup kita. Ya. Jadi kita sangat membutuhkan rupa dari Kristus Yesus, manusia surgawi atau manusia roh yang berasal dari surga, yang sanggup menyempurnakan dan menyelamatkan kita lewat penebusan di dalam kematiannya di muka bumi ini. Dan ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus, manusia roh itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, nah, kita pun mengalami yang dinamakan new normal, ya, terjadi normalisasi. Kita dipulihkan dari keadaan yang abnormal di mata Tuhan menjadi new man, manusia baru dengan new moral. Ya. Nah, inilah kebenaran. Dan di dalam perjanjian lama sudah dituliskan juga. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26 dan 27. Mari kita baca. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudaraku, ketika Roh Kristus itu diam di dalam batin kita, ya,
sebetulnya kita pun bisa dikata juga menjadi manusia roh. Karena roh kita itu dihidupkan kembali, dibaharui, dan kita dianugerahi kuasa ilahi dan kodrat ilahi yang membuat kita itu luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ya. Hal ini ditulis oleh Petrus di dalam suratnya 1 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, apa yang dimaksud oleh Petrus dengan istilah kuasa ilahi dan kodrat ilahi? Ya. Kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan kata ilahi itu lebih dahulu. Ya. Untuk mengerti maksud dari Petrus ini, ya, kata ilahi itu memiliki satu makna terkait dengan Allah. Yang jelas, sesuatu yang ilahi itu bukanlah sesuatu yang duniawi atau yang manusiawi. Kita sebagai manusia duniawi ini tidak mungkin dapat mengerti tentang hal-hal ilahi. Dengan demikian, kuasa ilahi yang dimaksud dalam ayat yang ketiga itu berarti kuasa yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Mari kita bayangkan betapa besar Tuhan kita itu, yang menciptakan alam semesta serta isinya. Ya, tentu saja kuasa Tuhan itu tidak akan terbayang, tidak terduga, tidak terselami oleh pikiran kita. Namun justru dalam kuasa ilahinya tersebut, ya, kita sudah mendapat anugerah berupa segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, ya, Sang Manusia Roh itu. Apa maksud kodrat ilahi? Saudaraku, secara sederhana ya, kodrat ilahi yang dimaksud ya adalah kodrat kita sebagai manusia yang sejati, yaitu segambar dengan Allah. Kita dikodratkan seperti itu. Karena sejak awal manusia itu diciptakan serupa dan dengan gambar Allah. Hanya karena dosa merusak gambar Allah itu di dalam diri manusia, oleh karena Adam jatuh dalam dosa itu, sehingga manusia itu menjadi abnormal di mata Tuhan dan semakin jauh dari Tuhan. Dan dengan penebusan Yesus, di mana manusia surgawi itu, manusia pertama yang surgawi itu turun, maka kita pun dipulihkan kembali, dinormalisasi, ya, menjadi
kembali seperti Kristus. Kristus memberi kepada kita itu hati yang baru, roh yang baru, serta rohnya sendiri diam di dalam hati kita. Sehingga kita pun bisa dikatakan menjadi new man dengan new moral, yaitu kodrat ilahi tadi, atau karakter Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di mana Kristus ada di dalam kita, dan kita pun ada di dalam Kristus. Kodrat ilahi ini, saudaraku, adalah tujuan akhir. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita tetap masih berjuang untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi sepenuhnya. Memang selama kita berada di dalam dunia ini, kita pasti akan terus berjuang melawan hawa nafsu duniawi kita, di mana terus-menerus dihembuskan oleh iblis yang ingin menguasai kita dan ingin membinasakan kita. Tetapi oleh pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia saat ini ada di dalam kita, kuasa ilahi yang luar biasa itu diberikan kepada kita untuk kita bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi itu. Jadi ada perbedaan bagi orang yang telah menerima kuasa ilahinya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima kuasa ilahinya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu kita akan bisa memenangkan perjuangan melawan hawa nafsu di dalam hidup kita yang terus-menerus sampai kita tutup usia. Sebab itu, peganglah kebenaran ini. Kita telah diberi kuasa ilahi oleh Tuhan. Sudahkah kita itu menggunakannya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Ini tujuan akhir kita, mendapat kodrat ilahi untuk kita bisa luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Amin. Minggu depan akan saya bahas mengenai manusia Allah, di mana saya akan masuk lebih dalam lagi untuk membahas mengenai kodrat ilahi. Puji Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, hamba telah menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan untuk sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Engkau menginginkan kami menjadi orang-orang Kristen yang sukses di dalam pengenalan kami akan Engkau, dan tahu akan posisi kami, status kami, di mana Engkau telah memperbarui dan bahkan Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri ada di dalam hati kami, yang akan menuntun, yang akan mengajar akan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dicelikkan mata hati kami
dan mengerti akan hal-hal yang rohani. Terima kasih Tuhan. Engkau tilik akan sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Mereka yang tekun mengikuti ibadah online ini Tuhan. Mereka ingin mencari wajah-Mu. Mereka ingin bertemu, berjumpa dengan Engkau. Biarlah penyembahan mereka, pujian-pujian yang disampaikan kepadamu Tuhan, itu merupakan bau harum yang berkenan di hadapan. Kami tahu Engkau akan mengubah mereka di hadirat-Mu, sehingga pemerintahan kerajaan Allah itu sungguh-sungguh boleh dialami oleh mereka sekalian. Atmosfer kerajaan surga itu boleh memenuhi akan keluarga, rumah tangga mereka semua, dan mereka bisa menikmati kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan itu. Memang kondisi dunia ini membuat kami takut, namun kami tidak ketakutan karena kami memiliki Engkau yang lebih besar dari segalanya. Kami tahu bahwa Engkau izinkan hal ini, Engkau mempunyai maksud yang indah, Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kami semuanya Tuhan. Yang Engkau kasih dan kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar damai sejahtera-Mu memenuhi hati sidang jemaat-Mu yang mereka tekun beribadah secara online pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.